Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Akandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad mudharabah. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian dan jenis akad mudharabah. Yang kedua, dasar syariah. Yang ketiga, prinsip pembagian hasil usaha. Dan yang keempat, standar akuntansi keuangan menurut PSAK 105. Yang pertama mengenai pengertian akad mudharabah dan jenisnya. Mudharabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti setengah dari keuntungan atau seperempat dari sebagiannya. Jenis mudharabah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mudharabah mutlak, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib, dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syita atau lakukanlah sesukamu dari sahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah atau sering juga disebut dengan istilah restricted atau mudharabah atau specific mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlakah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Materi yang kedua yaitu dasar atau landasan syariah mudharabah. Secara umum, landasan dasar mudharabah adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya diriwayatkan oleh Sholeh bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan adalah jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah atau dimakan, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Hadijah. Siti Hadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangnya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Sumber hukum akad mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Rukun mudharabah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga liab kabul atau serah terima. Dan yang keempat nisbah keuntungan. Sedangkan ketentuan syariah juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pelaku, yang kedua objek mudharabah yang terdiri dari modal dan kerja, dan yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat nisbah keuntungan. Selanjutnya ada prinsip atau mekanisme bagi hasil dalam mudharabah. Bagi hasil dalam transaksi mudharabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan mudharib atas modal yang diberikan oleh si sabihul mal. Bagi hasil atas kerjasama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad mudharabah. Perhitungan bagi hasil pembagian mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama revenue sharing. Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Selanjutnya ada profit atau loss sharing.
Perhitungan bagi hasil yang menggunakan profit atau loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Materi selanjutnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 105. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Hal itu terdapat dalam PSAK 105 paragraf 12. Selanjutnya, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Terdapat dalam PSAK 105 paragraf 13. Selanjutnya, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Terdapat dalam PSAK 105 paragraf 14. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Terdapat dalam PSAK 105 paragraf 15. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.